Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah Genetika Manusia. Kali ini dengan topik penyimpangan semu hukum Mendel, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pewarisan Mendelian, tentang pewarisan gen tunggal. Kini kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, di mana ternyata di sini gen tunggal itu tidak bertindak sepenuhnya independen seperti eksperimen yang dilakukan oleh Mendel, karena ada hal-hal seperti perubahan ekspresi gen, pewarisan gen mitokondria, atau adanya pautan atau linkage itu menyebabkan suatu fenomena yang seolah-olah menentang hukum Mendel, tapi sebenarnya tidak. Nah, dalam materi kali ini kita akan membahas ketiga topik ini untuk melihat bagaimana prosesnya sehingga seolah seperti terjadi penyimpangan hukum Mendel. Oke, kita lanjut ke yang pokok bahasan pertama tentang perubahan ekspresi gen. Di sini ada beberapa fenomena yang menyebabkan terjadinya penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu diantaranya adalah kombinasi alel letal, kemudian multiple alel, kemudian intermediate kodominan, epistasis, penetrasi dan ekspresivitas, pleiotropi, heterogenitas genetik, dan fenokopi. Kita masuk ke bahas dulu tentang kombinasi alel letal ya. Apa itu kombinasi alel letal? Yaitu genotip dari suatu kombinasi alel yang dapat menyebabkan kematian. Ya, letal artinya kematian. Nah, contoh pada manusia itu adalah pada orang yang menderita penyakit Tay-Sachs, di mana dia akan mengalami kematian di usia sekitar 3-4 tahun, atau Huntington disease, di mana penderitanya akan mengalami kematian pada usia paruh baya. Nah, kalau pada hewan itu contohnya adalah Mexican hairless dog, di mana pada kondisi ini ketika anjing tersebut memiliki alel dominan H besar, ini akan letal dalam tahap embrio. Jadi sehingga tidak akan diperoleh anjing Mexican hairless dog ini yang hidup, yang viable itu dengan genotip H besar. Nah, yang ada yang hidup itu yang heterozigot, di mana di sini dia fenotipnya itu tidak berambut dan bentuk gigi yang abnormal. Pada Mexican hairless dog ini terjadi penyebabnya adalah adanya mutasi gen pada gen forehead box 13 yang menyebabkan kondisi canine ectodermal dysplasia. Oke, kemudian kita ke multiple alel. Nah, gen autosomal itu umumnya memiliki 2 alel, 1 alel pada masing-masing kromosom homolog. Nah, namun ada yang memiliki lebih dari 2 alel karena mengalami mutasi dalam berbagai cara. Nah, kombinasi dari alel yang berbeda tadi itu akan menghasilkan fenotip yang bervariasi. Nah, untuk kita perlu melakukan identifikasi alel melalui metode-metode genotyping yang ada. Tujuannya adalah agar dapat memprediksi tingkat keparahan dan tipe gejalanya. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini pada kasus phenylketonuria atau PKU dan cystic fibrosis. Nah, pada phenylketonuria itu adalah kondisi kekurangan atau tidak adanya suatu enzim yang menyebabkan asam amino fenilalanin menumpuk di sel-sel otak. Nah, kombinasi pasangan alel mutan di sini akan menghasilkan 4 fenotip yang berbeda. Yang pertama PKU klasik dengan keterbelakangan mental, kemudian PKU yang tingkat keparahannya moderat, kemudian PKU ringan, dan PKU asimptomatik, artinya tidak ada gejala, namun hanya dengan kelebihan fenilalanin pada urinnya. Nah, treatment yang dilakukan untuk
fenilketonuria ini adalah memakan makanan dengan kandungan fenilalanin yang sangat rendah. Nah, dengan mengetahui genotipnya, jadi kita harus melakukan genotyping dulu untuk pasien penderita PKU ini. Jika diketahui dia masuk fenotip yang genotipe yang mana, kita bisa mengetahui seberapa ketat diet yang harus dilakukan. Jika genotipnya adalah yang ternyata dia adalah yang menyebabkan keterbelakangan mental, artinya dietnya harus lebih ketat lagi. Tapi sedangkan yang asimptomatik mungkin tidak seketat yang PKU klasik begitu. Kemudian untuk yang cystic fibrosis, ini adalah kondisi yang disebabkan oleh kesalahan pada protein saluran ion klorida di sel-sel yang melapisi saluran seperti paru-paru dan pankreas. Nah, kondisi ini mengganggu pernapasan dan pencernaan lemak. Kondisi ini disebabkan oleh kombinasi alel mutan F508 yang menghasilkan 3 fenotip. Yang pertama adalah sinus dan lung disease, penyakit baru, kemudian pancreatic insufficiency, dan kalau pada laki-laki ada yang ketiga itu tidak mempunyai ductus deferens sehingga memblok sperma. Nah, treatment yang dilakukan tetap harus dilakukan genotyping dulu untuk menentukan genotipnya yang mana, sehingga bisa diketahui terapi antibiotik dan treatment lain yang harus diberikan dalam untuk ketiga genotip dan fenotip tersebut. Kemudian intermediate. Nah, intermediate atau dominansi tak sempurna merupakan kalau dalam dominasi tak sempurna itu fenotip heterozigot merupakan pertengahan antara homozigot dominan dan homozigot resesif. Nah, contoh yang bisa kita amati di sini adalah familial hyperkolesterolemia atau FH. Ini adalah seseorang dengan 2 alel penyebab penyakit kekurangan reseptor pada sel hati, yang dimana reseptor ini akan mengikat kolesterol LDL di aliran darah. Nah, jika seseorang itu dia memiliki genotip yang wild type ya pada populasi pada umumnya, artinya orang tersebut memiliki reseptor LDL yang normal ya. Sehingga kadar kolesterol di plasma darahnya itu akan normal. Nih, kita bisa lihat di grafik ini ya. Ini adalah grafik antara ini adalah yang wild type, ini adalah yang heterozigot, ini adalah yang homozigot, dan ini adalah konsentrasi kolesterol di plasma. Nah, kalau misalnya yang wild type yang pada populasi pada umumnya itu konsentrasinya masih normal, masih di bawah. Sedangkan kalau yang heterozigot, reseptor LDL ada sebagian karena masih ada gen yang normalnya, sehingga reseptornya masih ada, sehingga kadar kolesterolnya tapi tidak reseptornya tidak selengkap atau jumlahnya tidak sebanyak yang wild type, sehingga kadar kolesterolnya agak sedikit naik dibandingkan yang wild type ini ya. Namun biasanya kondisi orang dengan FH heterozigot ini biasanya meninggal di usia muda karena serangan jantung akibat kolesterolnya yang tinggi ya. Kemudian yang FH homozigot, reseptor LDL-nya sama sekali tidak ada, sehingga kadar kolesterolnya sangat banyak, yakni sangat tinggi, dan ini biasanya meninggal di usia kanak-kanak karena serangan jantung. Nah, ini foto ini merupakan timbunan kolesterol di siku seorang pria muda yang terkena FH ya. Kolesterol ini disimpan di persendian dan banyak bagian tubuh yang lain. Kemudian kodominan. Kodominan itu adalah alel berbeda yang keduanya diekspresikan dalam heterozigot. Nah, contoh yang mudah kalian pahami, sudah sering diberikan contoh ini seperti ini, adalah golongan darah ABO. Golongan darah ABO yang didasarkan pada ekspresi alel kodominan, di
mana alel IA dan alel IB pada gen I atau isoagglutinin adalah bersifat kodominan, namun tetap mengikuti hukum Mendel segregasi ya. Di sini adalah untuk yang tipe golongan darah A itu antigennya adalah yang A, kemudian kalau yang tipe B ini antigennya adalah B, yang AB ya. Nah, ini yang kodominannya ya. Jadi A dan B itu diekspresikan bersama-sama, sedangkan yang ABO tipe O itu tidak ada antigennya. Kemudian lanjut ke epistasis. Epistasis itu adalah hukum Mendel tuh dapat seperti yang kita bicarakan tadi seolah tidak berlaku karena satu gen menutupi atau mempengaruhi fenotip gen yang lain. Nah, fenomena ini disebut sebagai epistasis. Epistasis ini mengacu pada interaksi antara gen yang berbeda, bukan antara alel dari gen yang sama. Kalau tadi kan kita berbicara tentang alel ya, satu gen alelnya yang A1 atau yang B1. Nah, kalau ini adalah interaksi antara gen yang berbeda. Nah, pada epistasis ini, gen yang mempengaruhi ekspresi gen yang lain disebut sebagai gen pengubah. Sebenarnya gen yang diblokir itu tetap diekspresikan secara normal, tetapi produk dari gen pengubah itu akan menonaktifkan gen yang diblokir tadi, atau dia menghilangkan struktur yang dibutuhkan gen tersebut untuk berkontribusi pada fenotip, atau sebaliknya melawan efek dari si gen yang diblokir tadi. Nah, contohnya adalah golongan darah fenotip Bombay. Ini merupakan interaksi antara gen H dan gen I yang menghasilkan tipe golongan darah ABO tadi, di mana gen H ini akan mengontrol penempatan suatu molekul tempat antigen A dan B menempel pada permukaan sel darah merah. Nah, pada seseorang yang genotipenya homozigot resesif H kecil, molekul tersebut tidak dibuat, sehingga antigen A dan B tidak memiliki cara untuk menempel pada permukaan sel darah merah. Jadi ketika dites golongan darah, hasilnya dia golongan darahnya O. Padahal sebenarnya di dalamnya itu bisa jadi ada antigen A dan antigen B. Oke, lanjut ke penetrasi dan ekspresivitas. Nah, kombinasi alel yang sama dapat menghasilkan derajat fenotip yang berbeda pada individu yang berbeda karena gen itu tidak bekerja sendiri. Ada hal lain yang mempengaruhi seperti lingkungan atau interaksi dengan gen yang lain. Nah, istilah penetrasi dan ekspresivitas ini menggambarkan derajat ekspresi gen tunggal. Penetrasi mengacu pada ekspresi semua atau tidak sama sekali dari suatu genotip, sedangkan ekspresivitas itu mengacu pada tingkat keparahannya. Nah, kalau untuk penetrasi contohnya ada dua ya, ada completely penetrant dan incompletely penetrant. Apa perbedaannya? Kalau completely penetrant itu contohnya pada Huntington disease, di mana setiap individu yang mewarisi alel mutan, baik itu homozigot maupun heterozigot, dia akan menunjukkan gejalanya. Nah, sedangkan kalau yang incompletely penetrant itu jika beberapa individu tidak mengekspresikan fenotip, padahal sebenarnya dia mewarisi alel mutannya tapi tidak terekspresikan. Nah, kalau untuk ekspresivitas itu bisa kita lihat juga pada Polydactyly, di mana ekspresivitasnya itu bervariasi. Jadi ada yang orang yang hanya di sebelah kanan saja yang ada jari tambahan, tapi ada yang kedua-duanya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda ekspresi dari gen penyebab polydactyl ini. Begitu ya, semoga sampai di sini bisa paham. Nah, lanjut ke pleiotropik. Nah, pleiotropik ini adalah kelainan yang disebabkan oleh gen tunggal tapi dengan banyak gejala, atau dengan gen yang mengendalikan beberapa fungsi atau memiliki lebih dari satu efek. Nah, ini yang disebut sebagai pleiotropik. Contohnya itu adalah Porphyria variegata. Nah, kasus ini itu sudah
dialami oleh Raja George III yang memerintah Inggris, kerajaan Inggris di masa Revolusi Amerika, di mana dia menderita waktu itu belum diketahui ya ini adalah kelainan autosomal dominan. Waktu itu dia dan beberapa anggota keluarganya menderita penyakit tapi dengan gejala yang berbeda-beda sehingga tidak seperti berkaitan, sehingga makanya ini disebut sebagai pleiotropi, di mana dia penyakitnya itu berbeda dan terlihat tidak berhubungan, bukan kelainan yang berhubungan. Nah, gejalanya itu berbeda setiap tahunnya, tapi dengan urutan yang tertentu, urutan yang sama. Misalnya ini, dan sekarang sudah diketahui bahwa penyebabnya adalah enzim yang menyebabkan tidak adanya enzim yang menyebabkan suatu senyawa yang disebut porfirin itu terakumulasi. Jika porfirin ini terakumulasi di urin, itu akan memperlihatkan urin yang berwarna merah gelap ya. Kemudian kalau misalnya di sistem pencernaan akan menyebabkan rasa sakit di perut dan konstipasi. Kemudian kalau di otot ada akumulasi porfirin, itu akan menyebabkan orang itu terlihat lemah, kemudian denyutnya tuh cepat, dan kalau di sistem saraf itu akan terlihat seperti mungkin orang yang berhalusinasi, seperti marah-marah, dan terlihat sangat berbeda gitu gejalanya, sehingga pada zaman itu belum diketahui ini penyakitnya apa. Nah, kalau sekarang itu sudah diketahui bahwa yang dialami oleh Raja George ketiga ini adalah defisiensi salah satu dari beberapa enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi heme ya. Di sini ini adalah pathway untuk produksi heme. Jadi ada enzim 1, ini adalah hasil intermediate-nya, kemudian nanti dihasilkan enzim 2 dan seterusnya. Nah, kalau pada King George III itu diketahui bahwa dia mengalami defisiensi pada enzim ke-7 ini, porfiria, sehingga penyakitnya disebut sebagai porfiria variegata. Oke, lanjut ke heterogenitas genetik. Ini adalah ketika gen yang berbeda menghasilkan fenotip yang sama. Gennya berbeda tapi fenotipnya sama. Sebuah fenomena yang disebut heterogenitas genetik. Nah, seolah-olah di sini juga hukum Mendel juga tampak tidak berlaku ya. Heterogenitas genetik dapat terjadi ketika gen mengkode enzim yang mengkatalisasi jalur biokimia yang sama atau protein berbeda yang merupakan bagian dari jalur tersebut. Nah, contohnya itu adalah pada gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran itu ada 132 bentuk gangguan pendengaran ya, yang diturunkan sebagai sifat resesif autosom. Jadi penyebabnya tidak satu gen nih, ada 132 bentuk gangguan. Nah, contohnya jika seorang laki-laki yang homozigot untuk gen gangguan pendengaran pada satu kromosom memiliki anak dengan seorang perempuan yang homozigot untuk gen gangguan pendengaran pada kromosom yang berbeda, maka anak dari anak tersebut belum tentu akan menjadi tuli karena dia akan menjadi heterozigot untuk kedua gen tersebut ya. Jadi penyebabnya berbeda tapi fenotip yang dihasilkan sama. Jadi misalnya gangguan pada kromosom yang dari ayah itu dia gangguan pendengaran juga, yang si ibunya juga gangguan pendengaran tapi gennya itu berbeda. Nah, bisa jadi anaknya tidak tuli karena dia heterozigot. Karena untuk gangguan pendengaran ini dia sifatnya resesif ya, resesif autosom.
Kemudian fenokopi. Apa itu fenokopi? Fenokopi adalah sifat atau kelainan yang disebabkan oleh lingkungan, tapi tampak seolah-olah diwariskan. Nah, ini dia menghasilkan gejala yang mirip dengan kelainan gen tunggal yang sudah umum diketahui, atau meniru pola pewarisan karena mempengaruhi kerabat tertentu. Jadi ada kerabat juga nih yang terkena, dan seolah-olah itu seperti kelainan yang diturunkan. Nah, di sini contohnya adalah anak-anak yang mengidap AIDS mungkin memiliki orang tua yang juga mengidap penyakit tersebut. Tetapi anak-anak ini tertular AIDS melalui infeksi virus, bukan karena mewarisi gen. Nah, fenokopi yang disebabkan oleh infeksi yang sangat menular dapat terlihat diwariskan jika mempengaruhi lebih dari satu anggota keluarga. Di sini pentingnya tes medis atau genotyping untuk menghasilkan diagnosa yang tepat ya. Nah, ini adalah rangkuman dari faktor-faktor yang sudah fenomena-fenomena yang sudah kita bahas tadi yang mempengaruhi perbedaan rasio fenotip dari rasio hukum Mendel. Kemudian kita masuk ke bagian kedua ya, pewarisan gen mitokondria. Pewarisan gen mitokondria merupakan gen-gen pada mitokondria yang diwariskan oleh ibu atau maternal. Ayah tidak mewariskan gen-gen mitokondria karena sperma hampir tidak pernah menyumbang mitokondria saat membuahi oosit. Dalam kasus yang jarang terjadi, ketika mitokondria dari sperma memasuki oosit, mitokondria dari sperma tersebut biasanya akan dihancurkan secara selektif pada awal perkembangan. Ya, jadi meskipun sempat ada bisa masuk gitu ya mitokondria dari sperma ke oosit, mitokondria dari sperma itu akan dihancurkan. Jadi tetap saja kita akan mewarisi mitokondria itu dari ibu. Nah, bisa dilihat nih dari pedigree ini, di mana ini ibu yang mengalami misalnya ini ibu yang mengalami kelainan pada mengalami kelainan pada gen mitokondrianya, itu akan diwarisi oleh semua anaknya ya. Inilah anak laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Namun yang anak laki-laki itu tidak akan mewariskannya kepada anak-anaknya jika menikah dengan wanita yang normal gitu ya, tidak mengalami kelainan genetik dari mitokondria. Kemudian kalau yang anaknya yang perempuan itu pasti akan mewariskan kepada anak-anaknya meskipun menikah dengan laki yang normal dan seterusnya. Oke. Kemudian DNA mitokondria itu berisi gen-gen yang mengkode protein yang berperan dalam sintesis protein dan produksi energi. Nah, bisa dilihat di gambar ini ya. Ini mitokondria, kemudian ada di dalam mitokondria itu ada DNA mitokondria yang terdiri dari 37 gen. Nah, dari 24 dari 37 gen mitokondria itu mengkode molekul RNA yang membantu sintesis protein. Ada 22 transfer RNA dan 2 ribosomal RNA. Sedangkan 13 gen lainnya mengkode protein untuk respirasi selular untuk memproduksi energi. Nah, ini adalah fitur-fitur atau karakteristik dari DNA mitokondria. Di mitokondria itu tidak ada crossing over, tidak ada pindah silang. Kemudian sedikit sekali perbaikan DNA repair, sehingga ketika mengalami mutasi maka sangat jarang terjadi perbaikan dari DNA yang mengalami mutasi tersebut. Kemudian sudah kita bahas tadi diturunkan oleh ibu. Kemudian dalam satu mitokondria itu ada banyak kopi gen. Jadi ini tidak hanya satu DNA mitokondria, tapi ada banyak kopinya, 1, 2, 3 lebih ya, banyak ya dalam satu mitokondria.
Dan dalam satu sel itu kan kita tidak punya satu mitokondria saja ya, tapi satu sel itu ada beberapa mitokondria. Di dalam satu mitokondria itu ada banyak kopi dari DNA mitokondria tersebut. Kemudian karena di dalam mitokondria itu terjadi respirasi selular, maka DNA mitokondria itu terdedah sangat tinggi terhadap radikal bebas ya, sehingga inilah yang menyebabkan mudahnya terjadi mutasi pada DNA mitokondria karena sangat terdedah terhadap radikal bebas. Kemudian DNA mitokondria itu tidak ada histon, jadi tidak di packaging seperti DNA pada nukleus ya, tidak ada protein histonnya, dan tidak ada intron ya. Jadi semuanya itu adalah ekson yang akan ditranslasikan menjadi asam amino sehingga membentuk protein. Nah, tadi kita sudah membahas tentang mitokondria. Beberapa penyakit terjadi akibat mutasi pada gen mitokondria karena yang pertama sedikit sekali repairing perbaikan DNA di mitokondria, dan kondisinya yang sangat terdedah terhadap radikal bebas hasil dari respirasi selular menyebabkan kelainan pada mitokondria yang disebut sebagai miopati mitokondria atau penyakit mitokondria. Nah, tadi juga sudah disinggung bahwa sel itu mengandung banyak mitokondria, dan di dalam mitokondria itu ada beberapa kopi dari DNA mitokondria. Nah, jika di dalam mitokondria itu bisa jadi memiliki alel yang berbeda dari suatu gen. Nah, kondisi ini disebut sebagai heteroplasmik. Kita lihat di gambar ini adalah oosit ya. Oosit, kemudian setelah fertilisasi dan perkembangan, di sini kita lihat yang berwarna kuning itu adalah mitokondria tanpa mutasi atau yang wild type ya, yang baik-baik saja, sedangkan yang ungu adalah mitokondria dengan mutasi. Kemudian setelah fertilisasi dan perkembangan itu akan dihasilkan sel otot ya. Ini misalnya ini adalah sel otot ya. Sel otot kan yang paling banyak tuh mitokondrianya. Di sini kita bisa lihat ini sel ototnya mitokondria mutannya cuma 1. Ini ada 2, ini ada 3. Kemudian ini ada 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini yang 1, 2, 3 itu dia akan menunjukkan fenotip yang normal, yang wild type, sedangkan ketika sudah melewati ambang batas di sini, yaitu ketika sudah ada 4 mitokondria yang mengalami mutasi, maka di sini akan sudah terlihat fenotip dari penyakit mitokondria tadi atau mitokondria miopati. Di mana semakin banyak mitokondria yang mengalami mutasi, maka tingkat keparahan penyakitnya juga semakin meningkat. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu linkage atau pautan, di mana gen-gen pada kromosom yang sama itu saling terkait atau terpaut. Tidak seperti gen yang berpasangan secara independen pada eksperimen Mendel. Ini gen-gen yang terpaut ini akan menghasilkan banyak individu dengan genotipe induk dan beberapa genotipe rekombinan, sehingga nanti rasio fenotipnya akan berbeda dengan rasio fenotip pada hukum Mendel. Nah, ini adalah misalnya ini adalah kromosom 1. Ini adalah kromosom 1 yang homolognya, ini misalnya dari ayah, ini dari ibu. Ini adalah sifat yang gen-gen yang terkait ya, P dan L. Jadi dia berada di dalam satu kromosom yang sama. Nah, ini adalah kondisi setelah replikasi DNA, di mana kita sudah melihat ada sister kromatid di sini. Kemudian setelah meiosis 1, kromosom homolog itu akan terpisah, dan setelah
meiosis 2 masing-masing kromosom itu akan terpisah dalam masing-masing gamet. Ada yang di sini semuanya itu sesuai dengan fenotip parental semua, tidak ada yang berbeda. Jadi ini rasionya seperti tidak sesuai dengan rasio fenotip pada dihibrid pada eksperimen Mendel. Nah, ini kita akan lihat perbandingan antara gen yang tidak terpaut dengan gen yang terpaut. Ini tidak terpaut artinya dia ada pada kromosom yang berbeda. Jadi yang gen P itu ada pada kromosom 1 misalnya. Kemudian gen L itu ada pada kromosom 2. Nah, mereka tidak berpaut ya. Kemudian di self-pros, sehingga ini nanti setiap gamet itu gen itu akan berpasangan nanti secara bebas. Setiap gamet mewakili semua kemungkinan kombinasi alel dan dia akan berpasangan secara bebas, sehingga nanti akan dihasilkan rasio fenotip 9:3:3:1. Berbeda dengan gen yang terpaut, di mana di sini gen P dan L itu berada pada satu kromosom. Ini adalah kromosom homolognya. Kemudian ketika di self-pros itu hanya ada dua kombinasi alel ya, P besar L besar, P kecil L kecil ya. Berbeda dengan yang tidak terpaut. Nah, di sini nanti akan dihasilkan rasio fenotip 3:1, sama seperti persilangan pada monohibrid. Tapi ini dengan dua sifat beda. Nah, sifat bedanya ternyata terpaut dalam satu kromosom. Nah, ini ternyata kemudian pindah silang itu bisa memutus pautan gen. Nah, ini tadi pada kondisi meiosis ya, kromosom yang homolog itu mengalami pindah silang pada profase 1. Sehingga pada meiosis 1 kromosom homolog itu terpisah, dan meiosis 2 itu sudah kromosomnya masing-masing pada gamet. Ada yang parental, ada yang genotipnya sesuai dengan parental, yang ini dan ini ya, yaitu ini dan ini. Namun ada juga yang rekombinan, hasil dari akibat pindah silang tadi. Nah, ini kita sebut sebagai rekombinan. Jadi, pautan dua gen dapat terputus jika kromosom tempat kedua gen tersebut mengalami pindah silang dengan kromosom homolognya. Pindah silang mengemas pengelompokan gen rekombinan ke dalam gamet. Nah, ini dalam membuat peta pautan, kita harus mengetahui konfigurasi alel dulu. Nah, kromosom parental itu kita tidak bisa bedakan dari kromosom rekombinan jika konfigurasi alel dari kedua gen itu tidak diketahui apakah dia cis atau trans. Nah, ada dua konfigurasi alel ya, ada cis, ada trans. Cis itu yang ini, itu ketika dua alel dominan, ini P besar L besar berada pada satu kromosom, sedangkan dua alel resesif berada pada kromosom lainnya, ya. Nah, kalau trans itu jika satu alel dominan dan satu alel resesif berada pada kromosom yang sama, dan begitu juga sebaliknya pada kromosom yang lainnya. Ini kalau kondisi seperti ini dia disebut sebagai konfigurasi trans. Nah, pindah silang itu hanya lebih sering terjadi pada gen yang jaraknya jauh. Jadi misalnya ini antara gen A dan gen B itu pindah silang lebih mungkin terjadi dibandingkan antara B dan C karena jaraknya yang pendek. Jadi hanya sedikit ruang untuk pindah silang itu bisa terjadi. Nah, ini adalah perbandingan antara gen pautan dan gen yang tidak terpaut yang sudah mengalami di sini
crossing over, berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang di sini tadi, kalau yang di sini itu tanpa ada proses crossing over ya, sehingga rasio fenotipnya adalah 3:1, sedangkan kalau yang di sini itu adalah yang sudah mengalami crossing over, sehingga akan dihasilkan F1 itu dengan konfigurasi alel parental ya, yang sesuai dengan parental, dan konfigurasi alel yang rekombinan. Namun sedangkan yang pada gen tidak terpaut, kemudian dia berlangsung berpasangan secara bebas, sehingga akan dihasilkan konfigurasi alel parental dan konfigurasi alel rekombinan. Yang di sini yang rasionya adalah 9:3:3:1, sedangkan kalau ini rasionya tidak 9:3:3:1. Dimana kalau pada gen terpaut ini dengan persentase rekombinan, kita bisa menentukan jarak antara gen yang terpaut tersebut. Jadi persentase rekombinan itu jumlah dari individu yang memiliki fenotip rekombinan dibagi total, itu adalah merupakan jarak antara gen A dan gen B. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Kita bisa di sini contohnya adalah Neal-Patella syndrome, adalah kelainan dominan autosomal langka yang menyebabkan kuku tangan dan kaki tidak ada atau kurang berkembang, dan ada artritis yang menyakitkan pada sendi lutut dan siku. Nah, gen tersebut di sini kita simbolkan menjadi gen N atau Neal. Itu gen N itu berjarak 10 unit peta dari gen I yang menentukan golongan darah ABO ya, golongan darah ABO pada kromosom 9. Jadi ini gen yang terpautnya adalah gen N yang menentukan kuku ya, kemudian dan gen I isoaglutinin yang menentukan golongan darah ABO. Nah, ini jarak antara gen N dan gen I ini sudah diketahui oleh ahli genetika dengan mengumpulkan informasi dari banyak keluarga bahwa jaraknya itu adalah 10 unit dari antara keduanya pada kromosom 9. Nah, informasi ini bisa kita gunakan untuk memprediksi genotip dan fenotip pada keturunan. Seperti contoh ini. Contohnya adalah Greg dan Susan masing-masing menderita sindrom Neal-Patella. Greg memiliki darah tipe A, Susan memiliki darah tipe B. Nah, seberapa besar kemungkinan anak mereka mewarisi kuku dan lutut yang normal serta golongan darahnya O? Nah, di sini diketahui dari wawancara dengan Greg dan Susan, ibu Greg itu menderita sindrom Neal-Patella juga, namun golongan darahnya A. Sedangkan ayah Greg memiliki kuku yang normal dan darahnya tipe O. Nah, kita bisa rangkum di sini. Greg itu dia sindrom Neal-Patella, darahnya O. Kemudian Susan sama, tapi darahnya B. Nah, dari genotip, dari informasi ayah dan ibunya Greg, ibunya itu menderita sindrom Neal-Patella, berarti dia karena tadi disebutnya adalah kelainan dominan autosomal, berarti N-nya N besar ya, N besar, sedangkan ayahnya normal, berarti satu lagi dia heterozigot, N kecil. Kemudian dia darahnya A, ibunya darahnya A, berarti dia mendapatkan golongan darahnya dari ibu. Jadi di sini IA dan ayahnya O, berarti I kecil ya di sini. Nah, di sini kita juga bisa melihat konfigurasi alelnya dari keterangan tadi bahwa karena si Greg itu mendapatkan Neal-Patellanya itu dan golongan darahnya langsung dari ibunya nih, dari yang atas ya.
Kemudian ayahnya yang memberikan gen normal untuk kuku dan I kecil untuk golongan darah O dari ayahnya. Kemudian kita ke Susan. Di Susan dia menderita sindrom Neil Patella N besar, ibunya Susan. Kemudian sedangkan ayahnya normal, berarti heterozigot juga. Ibu Susan itu golongan darahnya adalah O. Di sini harusnya I0 ya, I kecil. Sedangkan ayah Susan darahnya B. Nah, berarti Susan mewarisi golongan darah B-nya itu dari sang ayah. Nah, di sini dia mewarisi Neil Patellanya dari ibunya yang golongan darah O, kemudian ayahnya memberikan gen normal untuk kuku dan golongan darah B. Berarti di sini sifat untuk konfigurasi alel untuk Susan itu adalah trans ya, karena dia berseberangan, sedangkan untuk Greg itu cis karena dia berada dalam satu kromosom untuk Neil Patella dan golongan darah. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan, kan tadi diketahui bahwa jarak antara N dan gen I itu adalah 10 unit. Berarti di sini adalah 10%. 10% artinya 10% untuk yang rekombinan. Kan angka 10 unit itu dari 10%, berarti di sini 5% dan 5%. Dan untuk yang untuk parentalnya adalah sisanya, berarti kan 100 dikurang 10 berarti ada 90% dan dibagi 2 karena kemungkinannya di sini kemungkinannya sama gitu, 1:1. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kemungkinan anak Greg dan Susan yang mewarisi kuku dan lutut yang normal, artinya dia itu adalah ini yang normal ya, N kecil I kecil dan N kecil I kecil. Ini yang ketemu. Dan golongan darahnya O, ya kan? I kecil dan I kecil. Berarti sperma N kecil I kecil dengan oosit N kecil I kecil. 45% dikali 5% itu 2,25% kemungkinan anak Greg dan Susan itu mewarisi kuku lutut yang normal dan bergolongan darah O. Nah, begitu cara memecahkan solusi kasusnya ya. Oke, sekian untuk materi kita minggu ini. Jika ada yang masih belum dipahami, silahkan ditanyakan di WA grup kuliah, atau mau membaca lagi lebih detail, semua materi ini ada di ebook Human Genetics Concept of Application Lewis 2010 yang saya attach di e-learning. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.